Kota Batu. Tiap pagi di Kota Batu dimulai dengan cahaya. Bukan hanya sekedar sinar matahari, tetapi cahaya yang menumbuhkan, membangkitkan, dan menghidupkan. Di lereng-lereng gunung yang hijau, para petani menyambut pagi dengan doa yang terselip di sela jemari. Menyentuh tanah, menyapa daun, mereka tidak hanya menanam tumbuhan, tetapi juga harapan yang tumbuh bersama alam. Setiap daun yang gugur, setiap bunga yang mekar, adalah warna-warna yang disediakan semesta. Inilah Kota Batu, tempat di mana jejak daun menjadi seni dan warna alam menjadi suara jiwa. Disinilah cerita Ecoprint dimulai. Perkenalkan, nama saya Sugeng Pribadi, tapi lebih akrab dipanggil dengan nama Kelmin. Saya bergelut di bidang seni, ya. Sejak tahun 92 saya sudah bergelut di bidang seni rupa khususnya, ya. Itu melukis, terus bikin patung, membatik, dan bikin recycle atau daur ulang. Pada tahun 2012 saya mencoba untuk membuat ruang publik, ya, itu namanya Kedekado. Saat itu masih Kedekado. Nah, Kedekado ini konsentrasi di edukasi tentang daur ulang. Nah, semakin lama semakin berkembang, akhirnya berubah menjadi nama Red Soga. Ya, di Red Soga ini akhirnya berubah pola kita untuk membuat produk-produk Ecoprint. Ya, jadi batik pewarna alam juga dapat ditulis juga Ecoprint. Nah, jadi Ecoprint di sini memanfaatkan bahan-bahan alam seperti daunan, itu untuk ekstrak atau untuk motifnya pada kain. Untuk bahan Ecoprint sendiri yang saya buat itu kami hasilkan dari nanam sendiri, ya, di sekeliling rumah, ya. Itu ada juga kita yang ambil di tepi-tepi jalan, ada yang ambil di persawahan, di tanaman liar, ya. Tumbuh-tumbuhan liar itu kita manfaatkan untuk menjadi Ecoprint. Untuk warna dasar, ya, itu seperti daun-daunan atau kayu-kayuan, ya, kita juga ambil di sekeliling yang ada di tempat kami juga. Untuk proses pembuatan Ecoprint, ya, awalnya kita mordanting dulu, scoring dulu, ya, itu kain yang dari pabrik untuk menghilangkan unsur-unsur dari ini bahan kimia seperti malam, terus ada semacam kayak minyak atau apa, kita netralisir dulu, kita bersihkan dulu, ya, kita scoring. Nah, kita scoring dengan menggunakan TRO. Nah, setelah itu baru kita mordanting. Nah, kita mordan untuk membuka pori-pori dan memasukkan unsur logam pada kain itu sendiri, nah, dengan menggunakan tawas, nah, dan beberapa bahan lainnya. Setelah itu baru ada proses pewarnaan. Nah, pewarnaan dengan cara kita merebus bahan warna seperti contohnya kayu mahoni, ya, kita rebus. Nah, nanti kita ambil airnya untuk mewarnai dasar. Setelah kita warnai dasar, baru ada proses penempelan daun di situ, ya. Daun ditempel di atasnya kain yang sudah dikasih warna maupun yang belum dikasih warna. Setelah itu ditutup plastik, digulung erat, ya, terus ditali. Nah, setelah itu baru dikukus selama 2 jam.
Nah, setelah dikukus nanti kita dinginkan, kita ambil daun-daunnya. Hasil dari ikuprin ini tadi, daunnya sudah diambil, kita angin-anginkan selama minimal 4 hari. Nah, supaya ada proses oksidasi di situ. Ya, klorofil daun ini atau JWA, zat pewarna alam ini bisa masuk ke pori-pori kain itu dengan kuat supaya tidak mudah luntur dan tidak mudah berubah. Itu prosesnya di ikuprin. Untuk produk turunannya dari ikuprin sendiri itu bisa berupa kain ikuprin ya, yang untuk jaring, untuk baju, bahan baju. Ada juga yang ikuprin dari kulit, ini bisa untuk sepatu dan tas. Ada lagi ikuprin yang dari sak semen, nah ini bisa buat tas, buat dompet, nah seperti itu. Nah, bagi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya atau masyarakat luas pada khususnya ya, itu ayo kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini ya, alam yang ada di sekitar ini yang sudah kita bikin, yang sudah kita dikasih oleh Tuhan ini, kita manfaatkan untuk berkreasi, untuk berkarya, bahkan bisa untuk menjadi sebuah usaha atau wirausaha. Itu motivasi dari teman saya, teman-teman semuanya ya. Ayo kita manfaatkan alam ini dengan baik dan kita jaga alam ini dengan baik. Terima kasih. Di zaman yang serba cepat, ikuprin mengajak kita untuk berhenti sejenak. Melihat lebih dekat, merasakan lebih dalam. Retsoga ikuprin mengingatkan kita bahwa keindahan sering tersembunyi di sekitar kita. Jangan hanya melihat, mari ikut merasakan dan mencoba mencipta. Karena seni bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk membawa makna. Mulailah dari daun di halaman rumahmu, karena karya besar selalu bermula dari hal kecil.